1 bulan itu waktu yang sangat-sangat sedikit Mas. Jadi mungkin turunin resikonya banget, diturunin banget, kemudian dilihat tuh cocok nggak sama momentum nih. 3 bulan itu kan kelihatan nanti. Oh ternyata saya sukanya trading momentum waktu kayak gini-gini nih. Oh waktu kayak gini aku hindari nih. Nah kayak gitu nanti kelihatan kalau udah lama. 2 minggu profit konsisten itu sebenarnya bukan profit konsisten kalau dibilang, tapi beginner luck. Kalau yang masih baru di trading, baru nyoba, itu nggak tahu ya kenapa, tapi untungnya itu dikasih lumayan sama market. Ketika dia dapat yang bagus, kemudian terus menerus tuh, wah aku bisa nih kayak gini terus menerus. Padahal nggak bisa kayak gitu, harus tetap learn. Halo, selamat malam. Dengan siapa nih? Ma Ivan di Blora. Blora. Wow, Blora. Ivan Ya, Blora. Wah, tuh Jawa Tengah, mantap. Profesinya, Ivan? kerja di retail. Retail. Oh, retail. Retail trader mungkin. Retail sales. Bukan. Retail trade. Ya kan bener kan? Udah ready berapa lama nih, Van? Baru jalan 1 bulan, tapi kenalnya itu udah lama, 1 tahunan gitu. Oh, Baru kenal. masuk 1 bulan nih. Oke, kenal itu maksudnya salaman atau gimana, Pak? Jal. Udah belajar dari Mas Tama udah 1 tahunan gitu. Oh iya, Baru masuk berarti 1 bulan. realnya baru 1 bulan. Ya, pakai momentum Mas. Sip, mantap. Bentar, momentum. Nah, 1 bulan di sini gimana hasil trade-nya? Tuh kemarin 2 minggu profit konsisten, terus 1 minggu lagi tuh profit sebelumnya tuh habis itu Mas. Semua plus modalnya apa enggak? Enggak, profitnya aja gitu. Oke, 1 minggu profitnya habis. Berarti 1 minggu. udah ngumpulin 2 minggu, seminggu habis gitu ya. Ya itu 2 minggu profit konsisten sih. Oke. 200 sih. Oh, oke, mantap. Untuk profit konsistennya kira-kira kenapa nih si Ivan? Kok bisa profit konsisten tuh kira-kira kenapa? Ayo. Itu biasanya ikutin trading plan, nggak overtrade gitu sih. Nah, terus kalau yang 1 minggu ininya ini kenapa? Itu kira-kira market kurang momentum, jadi 1 hari nggak entry itu kayak mana gitu. Gatel ya. Ini Javi nih biasanya Ya. ini kayak gitu. Sama kayak Javi, Ivan. Relate. Iya, relate ya. Nah, dia relate ya. Padahal udah bikin trading plan kalau London nggak entry, tapi entry gitu. Beda. Eh. Kalau London memang dari, oke, menarik. Nah, di sini si Jeffy juga sama sebenarnya, Pak. Saya juga kadang-kadang juga sama si Pak Ivan. Ketika nggak ada momentum itu kadang-kadang gatel lah kita entry. Cuma gatel itu tadi itu resikonya tetap kecil. Jadi tetap ketata. Kelihatannya di situ Ya. yang kesalahannya. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan, Van. Sama biasanya itu overload gitu. Pengen balikin, kalau kena SL pengen balikin 2 kali lipatnya gitu. Iya, biasa. Namanya momentum candle kan untung, apalagi si Ivan ini dikasih untung terus tuk. Seneng itu pasti tuh. Gila itu pasti seneng ya, kayak the best ini ya. Iya, kayak pengen bikin video TikTok gitu. Wah, iya. Jangan. Update-nya kayak Warren Buffett tuh dan serang keren. Iya. Setelah itu Rungkat. tapi ini ada yang menarik, Van. Jadi teman-teman juga pasti ngerasain ketika kita itu sharing profit kita itu biasanya setelahnya langsung habis. Iya mungkin ya. Ada yang gitu, Mas. Biasanya ketika kita udah sharing screenshot Kenapa kirim. ya? Padahal aku nggak ngupload, cuma nge-share portofolio buat momentum ini bagus. Nah, besoknya Besoknya aku langsung turun aja. SL biasanya Sampai gitu. aku males. Nah, Bawah soalnya. mungkin si Ivan juga kayak gitu ya enggak sih? Ya Mas. Setuju 1000% kata Mas. Oke. Sama satu lagi Mas, kalau terkena SL itu masih bisa dilanjut gak sih? Oh. Sampai target gitu harian, Enggak. tahu berhenti aja hari itu, besok lanjut gitu. Menurut kamu gimana nih? Ya, menurut kamu. Kalau biasanya dari 2 minggu yang profit konsisten itu biasanya kalau SL itu dilanjut masih bisa profit 200.
Oke. Katakanlah hari Entry-nya itu 2 rugi. sampai 3 gitu. Oke, masuk. Berarti ya lanjut aja, Van. Mungkin resikonya aja terlalu kecilin. Ya. Jadi resikonya aja. Coba ini kan lagi 1 bulan itu waktu yang sangat-sangat sedikit, Mas Yanvan. Jadi mungkin turunin resikonya banget, diturunin banget. Kemudian dilihat tuh cocok nggak sama momentum nih. Contoh 3 bulan itu kan kelihatan nanti. Oh, ternyata saya sukanya itu trading momentum waktu kayak gini-gini nih. Oh, waktu kayak gini aku hindari nih. Nah, kayak gitu nanti kelihatan kalau udah lama. Nah, 2 minggu profit konsisten itu sebenarnya bukan profit konsisten kalau dibilang, tapi beginner luck kalau kita bilang. Jadi biasanya nih kalau teman-teman juga bisa komentar. Kalau yang masih baru di trading, baru nyoba, itu nggak tahu ya kenapa, tapi untungnya itu dikasih lumayan sama market, tung gitu. Kayak si Jeffy awal-awal itu masuk ke sini, sinyal itu kayak tiap saat ngelihat ngelihat entry, on point semua, masuk. Tapi setelah lama di sini berapa? 3 bulan kayak gitu, 4 bulan itu agak berkurang. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu kenapa, cuma market kayak gitu. Emang kayak gitu dah, Mas? Emang itu fasenya atau memang penurunan performa? Mungkin excitement untuk setelah belajar kan banyak tuh. Mau masukin ke pembelajaran itu jadi excited ya. Setelah excited dia dapat yang bagus. Ketika dia dapat yang bagus, kemudian terus menerus tuh, wah aku bisa nih kayak gini terus menerus. Padahal nggak bisa kayak gitu, harus tetap learning. Di situ Stefan kelihatannya Blora ya. Sama kurang bersyukur aja sih. Ya itu juga. Alhamdulillah. Kurang gitu, banyakin bersyukur, Van. Ipan, pernah MC nggak? Kalau MC belum pernah. Jangan, Mbak. Jangan sampai belum. Jangan bilang belum dong. Bentar lagi berarti. Jangan Sampai. Jangan sampai MC dong ya. Berapa dia, Mas? Umur berapa nih, Van? Baru 20. Seumuran lah gitu. Seumuran gitu. Kita semua. Van, akeh ono nyukuri nikmat sampai lali carane sambat. Gak bisa Jawa dia. Jawa Tengah. Bluro Jawa Tengah. Blora Jawa Tengah. Siap Van. Jadi kalau dilihat dari trading berapa lama, belajarnya udah lama, untuk market realnya barusan pakai momentum itu menurut saya masih oke. Tapi untuk selanjutnya ini karena kan udah ngerasain enaknya, gak enaknya nih, turunin resikonya, kemudian banyakin ngelihat marketnya. Oke, kemudian kalau SL apakah bisa balik? Selama kita turunin resikonya, kamu nanti bisa kan entry-nya jadi banyak tuh. Kamu kalau diturunin, contoh biasanya pakai 1% tuh. Coba pakai 0,25% gitu per entry gitu. Ayo bayangin seberapa sering kamu itu entry dengan tenang. Oh, lama kelamaan tahu. Oh, kayak gini tuh bagus nih. Mulai pakai 1%. Di setup seperti itu. Kayak gitu, Pak. Oh iya, Mas. Semangat nih. Selamat malam. Dengan siapa nih? Malam Mas Rizky. Halo. Ramdhani, Mas. Dari Halo, Ramdhani. Mas Tama. Iya, Ramdhani, Mas. Di Ramdhani dari Jambi, Mas. Mantap. Oke, profesinya Pak Ramdhani? Iya, Mas Tama, ini mau tanya mau tanya sih sepertinya lebih ke fundamental sepertinya Mas Tama. Karena lagi coba memperhatikan fundamental nih. Terutama karena kayaknya setiap bulan atau setiap minggu itu kan selalu ada news tuh, mulai dari crude oil, mulai dari PMI, terus CPI dan lain-lain gitu. Nah, terutama yang dalam waktu dekat ini ada crude oil yang nanti malam itu kalau menurut forecast seperti apa gambarannya, Mas? Itu pertanyaan yang pertama. Terus seberapa ngaruh dia ke per XAU, Mas? Gitu. Untuk crude oilnya atau semua news? Ya, untuk crude oil. Oke. Untuk crude oil, yang terutama yang buat malam ini untuk yang crude oil. Terus yang besok malam kan kalau nggak salah ada apa ya, PMI kalau nggak salah. Nah itu gimana juga untuk XAU menurut pengalaman Mas Tama gitu? Karena saya perhatikan beberapa pekan ini fundamental itu sangat pengaruh. Jadi
kita sudah teknikal apapun, tapi kalau fundamentalnya tidak sesuai ya akan ini juga gitu. Yang tadinya menurut teknik analisa kita dianya mau turun, tapi ternyata karena fundamental ya dia bisa jadi terbang gitu, Mas. Oke. Seperti itu sih, Mas. Oke. Untuk fundamental ya. Nah, fundamental Ya, di sini fundamental. sebenarnya yang perlu diingat ada beberapa fundamental yang besar nih. Teman-teman juga harus tahu. Jadi pergerakan yang signifikan itu biasanya pertama CPI. Itu yang bergerak di emas loh Pak ya, Pak Ramdhani. CPI, CPI itu kencang banget pergerakannya. Iya. Yang YY ya, yearly core CPI. Jadi ada CPI ini biasanya ada 3 langsung des. Nah itu kencang banget itu 3. FOMC. Kemudian Yang nanti malam kah? Iya, tapi biasanya kalau ada pemotongan atau kenaikan, ini nggak ada Pak. Nah, jadi FOMC dilihat ada pemotongan apa pengurangan. Pemotongan atau kenaikan. Nah, itu kalau ada, itu kencang banget itu. Yang penting FOMC. Baik. Kemudian ada NFP yang nanti tanggal 5. Nah, selain itu news-news minor yang dirilis biasanya 1 minggu sekali. Nah, jadi semakin sering news itu dirilis, itu semakin rendah impactnya. Kayak PMI itu kan dirilis setiap minggu ya? Oh enggak, PMI 1 bulan. Iya. 1 bulan sekali. Terus habis itu crude oil itu sekitar 1 mingguan kayaknya. 1 minggu sekali. Pokoknya kalau dilihat itu 1 minggu sekali, itu impactnya nggak bakalan begitu signifikan. Oke. Coba cekin deh Cak dong, Oke. prediksinya Cak kira-kira kalau crude oil. Untuk ke emas apakah pengaruh? Karena crude oil di sini dilihat itu news kuning, bukan news merah. Jadi kalau di contoh di Forex Factory nih naik, nah itu ada kuning, berarti itu nggak begitu signifikan. Kalau yang merah, Signifikan. berarti itu signifikan. Tanggal rilisnya di sini Mas Sama, lihat. Nah, Maaf, saya potong Mas Sama, tapi Boleh. saya lihat di kalender investing itu crude oilnya dia bintang 3 atau merah dianya. coba cek di kita dong. Seperti apa? Coba di sekolah trading. Oke. Di crude oil inventory, oke 3 yang sebelah kanan. Mana ya, bentar. Crude Bentar Pak, oil. kita cari juga. Siap. Soalnya beda, Siap. biasanya beda itu beda nama Pak. Berarti jam 21.30 ya, Siap. nggak ada namanya. 21. Ini nih. TI crude oil 21.30. stock change. Nih Mas. Merah. Kalau di Forex Ya. Factory tadi Kuning. 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 Terus Ya. gimana ini? Jadi gini, Nah, jadi gimana? Soalnya saya tadi ngelihat itu. Jadi saya lagi mempelajari fundamental sih Mas, makanya saya mau tanyain perihal ini kan. Siap. Coba Cak. sebenarnya gini Pak, untuk crude oil itu dirilisnya setiap 1 minggu sekali. Jadi bisa dilihat Yap. aja nih dari di sini, ada di Agustus tanggal 13 kemarin sudah. Habis itu sekarang di tanggal 20, habis itu di tanggal 6. Sebelumnya di bulan Juli tanggal 30, 29, 16, 9, 2. Dia semakin sering news itu dirilis, biasanya semakin tidak signifikan di market atau nggak ditunggu sama marketnya. Jadi ya udah rilis aja, kita tahu oh stok minyak naik atau turun. Nah, kalau news kecil dari aku sendiri pun aku nggak pernah menganalisa terlalu dalam untuk news kecil. Aku biasanya memanfaatkannya, bukan menganalisanya. Jadi ketika dia belum dirilis, ya aku tidak menganalisa. Jadi kayak crude oil ini kan dirilis terus nih setiap minggu. Setiap news yang lebih sering dirilis itu memprediksinya susah. Stok minyak itu memprediksinya susah. Nah, kalau umpama kita susah, terus buat apa Mbak news ini? Kita manfaatin ketika datanya udah dirilis Pak. Contoh aja nih, ketika nanti dia benar dari previousnya yang sebelumnya 3,0, habis itu di minus 0,08, berarti kan minus untuk stok minyak di US kan. Berarti sangat kurang untuk stok minyaknya. Nah, kita kalau memang aktualnya keluar kayak forecast, berarti kan untuk stok minyak sangat minim, berarti kan US oil bakalan fly kan Mas Tama? Iya, mahal. Nah, kita ambil entry-nya sesudah newsnya dirilis aja daripada kita nebak dia sesuai nggak sama stoknya, karena kan kita nggak tahu nih data stok minyak itu dari mana aja. Seperti itu. Kalau aku seperti itu untuk crude oil. Tapi kalau untuk
XAU gimana ya Mbak ya? Kalau seandainya seperti yang Mbak katakan ternyata aktualnya sesuai dengan forecast-nya, itu dampak ke XAU seperti apa sih? Oke, jadi gini Pak, biasanya kalau untuk stok minyak itu kalau minyaknya naik, itu inflasinya ikut Yap. naik biasanya. Inflasi ikut naik, abis itu tekanan ke emas. Jadi nanti via suku bunga, jadi nggak langsung ke XAU naik atau turun, itu enggak biasanya. Tapi gitu. searah, bagaimana ya? Cycle. Ada cycle-nya. Oh ini begini, oh ini jadi ini, oh nanti impactnya ke emas begini gitu. Nggak langsung emas naik, naik. Okay. Tapi nanti contoh kayak crude oil di sini kan pengaruhnya ke inflasi toh nanti toh. Berarti pengaruhnya ke FOMC nanti. FOMC betul Nah, iya. gitu, Pak. Jadi Mungkin itu bisa menjadi dasar untuk rapat FOMC ntar malam ya. Benar, bisa benar. jadi. Nah, itu memang news-news kecil di sini itu untuk menunjang news-news besar yang saya bilang tadi, CPI, FOMC sama NFP. Jadi itu namanya fundamental cycle-nya di situ. Nanti setelah NFP apa? Ya balik lagi. Kita nyari untuk CPI, nanti FOMC lagi. Jadi gitu sebenarnya. Siap. Oke Mas Tama, thank you. Siap, Thank you Ini, Pak. semuanya, thank you. Nggak ada pertanyaan lagi Pak. Wes, siap. Biar gantian aja sama yang lain. Saya mau siap. pelajari fundamentalnya dulu aja. Siap. Semangat belajarnya Mantap Bapak. semuanya. Pak. See you semuanya. Bye bye.